Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Mici Misliani, cantik dan imut. Apakah kamu penasaran bagaimana tarian Dayak bisa beradaptasi dengan ajaran Islam di Kalimantan Tengah? Tonton video ini. Baik teman-teman, hari ini aku akan membahas harmoni tradisi dan iman menjelajahi tarian Dayak dalam konteks agama Islam. Simak video ini agar kalian tahu bagaimana cara tarian Dayak beradaptasi dengan agama Islam di Kalimantan Tengah. Tarian Dayak Manasai adalah tarian tradisional di Kalimantan Tengah yang digunakan sebagai tarian selamat datang untuk menyambut tamu. Beberapa suku Dayak telah memeluk agama Islam dan mengadaptasi tradisi mereka dengan ajaran Islam. Tarian Dayak dapat diterima dalam Islam jika tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Budaya dan tradisi lokal dapat diterima dalam Islam jika sesuai dengan ajaran Islam. Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, mari kita bahas sama-sama mengenai tarian Dayak dalam konteks agama Islam. Tarian Dayak memiliki hubungan yang erat dengan kepercayaan dan budaya masyarakat. Beberapa suku Dayak telah memeluk agama Islam dan mengadaptasi tradisi mereka dengan ajaran agama Islam. Tarian Dayak dapat diterima dalam Islam jika dimodifikasi untuk memenuhi syarat-syarat Islam dan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ada beberapa yang berkaitan dengan ajaran agama Islam. Yang pertama, beberapa suku Dayak telah memeluk agama Islam dan mengadaptasi tradisi mereka dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, tarian Dayak dapat menjadi bagian dari budaya Islam jika sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Contohnya, tarian Dayak yaitu tari Dayak Manasai. Tari Dayak Manasai adalah tarian tradisional dari Kalimantan Tengah yang digunakan sebagai tarian selamat datang untuk menyambut tamu. Nah, dalam konteks agama Islam, tidak ada informasi spesifik yang menyatakan bahwa tari Dayak Manasai secara ineran bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, bagaimana cara mengadaptasi dalam budaya? Beberapa ahli percaya bahwa budaya dan tradisi lokal dapat diterima dalam Islam jika tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Menurut dalil dan tafsir dalam Al-Quran dan hadis, ada penekanan dan pentingnya mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran Surah Al-An'am ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subala fatafarraka bikum an sabili zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Nah, ayat ini menekankan pentingnya mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana pandangan para ahli? Menurut Emil Durkheim, agama adalah sistem yang terpadu yang terdiri dari kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal suci. Beberapa ahli percaya bahwa budaya dan tradisi lokal dapat diterima dalam Islam jika tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, itulah teman-teman pembahasan mengenai bagaimana tarian Dayak dapat beradaptasi di Kalimantan Tengah. Jadi pesannya, harmoni tradisi dan iman adalah kunci untuk menjaga kekayaan dan budaya sambil tetap berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.